Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Noviana Dahlan dari Prodi Akuntansi S1 kelas C dengan NIM 2109015011035. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul lingkungan dan budaya organisasi. Pembahasan pertama ialah alasan lingkungan organisasi dapat memengaruhi manajemen. Alasannya ialah karena dalam lingkungan organisasi terdapat struktur organisasi yang setiap koordinator memiliki tugasnya masing-masing sehingga akan memudahkan konsep manajemen dalam ekonomi. Agar kita dapat memahami alasan lingkungan organisasi dapat memengaruhi manajemen, kita harus mengetahui apa itu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar dan di dalam organisasi secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Kalau kita bicara tentang lingkungan organisasi itu sangat luas, tetapi pada intinya hal-hal di luar organisasi merupakan hal yang mempengaruhi kondisi internal organisasi yang menyesuaikan terhadap hal eksternal organisasi. Isu-isu kebijakan politik, gelombang ekonomi dunia merupakan hal inti yang berpengaruh pada manajemen organisasi suatu perusahaan. Contohnya seperti perang dagang antara Australia Serikat dengan Cina. Perusahaan harus memperhatikan bahan-bahan impor sehingga manajemen atau pengaturan dalam perusahaan harus berubah fokusnya. Selanjutnya kita masuk ke bidang lingkungan mikro dari perusahaan. Bidang yang pertama ialah perusahaan itu sendiri. Dalam merancang rencana pemasaran, manajemen pemasaran memperhitungkan kelompok dalam perusahaan seperti manajemen puncak, keuangan, riset dan pengembangan, pembelian, operasi, akuntansi. Semua kelompok saling berhubungan membentuk lingkungan internal. Kelompok-kelompok ini bekerja sama secara harmonis untuk memberikan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Yang kedua ialah pemasok. Pemasok membentuk hubungan penting dalam keseluruhan sistem penghantar nilai perusahaan. Pemasok menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasanya. Masalah pemasok sangat mempengaruhi pemasaran karena apabila pemasok masalah akan mengurangi penjualan perusahaan dan mengurangi nilai kepuasan pelanggan. Yang ketiga ialah pesaing. Konsep pemasaran yang berhasil apabila perusahaan dapat menyediakan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih besar daripada pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan pemasaran dengan kebutuhan konsumen sasaran. Perusahaan juga harus memiliki strategi penawaran yang lebih kuat dari penawaran pesaing dalam pikiran konsumen. Yang keempat ialah masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Ada 7 tipe masyarakat. Masyarakat keuangan, masyarakat media, masyarakat pemerintah, masyarakat lembaga swadaya masyarakat, masyarakat lokal, masyarakat umum, dan masyarakat internal. Selanjutnya kita masuk ke faktor internasional dapat mempengaruhi manajemen. Faktor yang pertama ialah faktor lingkungan domestik. Faktor ini meliputi hal-hal yang melibatkan kebijakan asing domestik yang mempengaruhi keputusan pemasaran. Faktor-faktor tersebut cenderung tidak pasti, sekalipun ada beberapa yang bisa dikendalikan. Faktor-faktor tersebut ialah kekuatan politik atau hukum, iklim ekonomi, struktur persaingan. Yang kedua ialah faktor lingkungan asing. Faktor ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan asing yang mempengaruhi keputusan pemasaran. Faktor ini cenderung tidak pasti dan sulit sekali untuk dikendalikan. Faktor-faktor tersebut ialah political atau legal forces, cultural forces, geography and infrastructure, structure of distribution, level of technology, competitive forces, dan economic forces. Secara singkat, faktor internasional dapat mempengaruhi manajemen ialah karena banyaknya modal yang berasal dari luar negeri, atau dengan kata lain banyaknya modal di perusahaan dalam negeri sehingga faktor internasional akan berpengaruh terhadap manajemen perusahaan. Selanjutnya, peran pemilik perusahaan dalam manajemen.
Tugas para eksekutif dan pemilik perusahaan dalam menjalankan bisnisnya agar lebih baik ke depannya ialah yang pertama, mengelola sumber daya manusia. Di sini di mana seorang pebisnis dapat menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain, atau bagaimana mempengaruhi orang lain atau sumber daya manusia agar dapat melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang kedua ialah membuat keputusan tentang sumber daya dan operasi. Di sini bagaimana mengolah sumber daya ekonomi dan mengelolanya menjadi lebih baik, dan pertimbangan dengan kebijakan eksternal seperti aturan-aturan dari pemerintah. Yang ketiga ialah mengelola keuangan dan pelaporannya. Di sini di mana setiap aktivitas pemasukan atau pengeluaran serta harta serta hutang dan modal dibuat pelaporannya agar semuanya dapat termonitor dengan baik sehingga dapat diketahui kerugian atau keuntungan suatu bisnis. Yang kelima ialah pengelolaan penjualan dan pemasaran. Di sini di mana kita ketahui penjualan dan pemasaran produk merupakan urat nadi dalam perusahaan atau bisnis. Tanpa kesuksesan penjualan atau pemasaran, maka perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuannya, yaitu laba atau keuntungan. Yang keenam ialah mengarahkan bisnis ke depan. Ialah dengan melakukan perencanaan strategis yang merupakan piranti utama untuk pengelolaan aspek-aspek jangka panjang dalam bisnis dan cara peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas, serta pengelolaan informasi. Di sini dapat saya simpulkan tugas para eksekutif dan pemilik perusahaan dalam menjalankan bisnisnya agar menjadi lebih baik ke depannya ialah dengan bekerja sama memajukan perusahaan dengan cara berbagi tugas dan menjalankan fungsi manajemen perusahaan dengan cara baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya ialah pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan, dan bereaksi berdasarkan pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Cukup sekian materi tentang budaya dan tentang lingkungan dan budaya organisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.